Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Percaya akan keberadaan malaikat merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 pun sudah ditegaskan bagi umat muslim untuk beriman kepada malaikat-malaikatnya. Sudah sepatutnya juga kita mengetahui tugas dari masing-masing malaikat tersebut. Mengutip dari buku yang berjudul Malaikat dalam Al-Quran, yang halus dan tak terlihat, karya Quraisy Shihab, disebutkan bahwa malaikat tidak berjenis kelamin dan tidak melakukan dosa. Mantan mufti Mesir dan pemimpin tertinggi Al-Azhar Muhammad Sayyid Tantowi, juga pernah menulis dalam bukunya yang bertajuk Al-Kishaf fi Al-Quran, bahwa malaikat merupakan tentara Allah yang diberi naluri untuk taat dan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Lantas apa saja tugas dari masing-masing malaikat? Menurut sumber buku yang sama, jumlah malaikat sebenarnya sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya, kecuali oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Namun dalam ajaran Islam, jumlah malaikat yang wajib kita yakini dan ketahui tugasnya ada 10. Berikut 10 nama-nama malaikat dan tugasnya dalam Islam. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki nama panggilan lain diantaranya Ar-Ruh, Al-Amin, dan Ruh Al-Qudus. Salah satu tugasnya adalah menyampaikan wahyu ilahi kepada para rasul. Firman Allah yang menyebutkan tentang tugas malaikat Jibril termaktub dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 dan surat An-Nahl ayat 102. Artinya, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. Dan di dalam surat An-Nahl, ayat 102, katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Tidak hanya sebagai perantara wahyu kepada Rasul, malaikat Jibril juga mengajarkan agama melalui Rasulullah kepada sahabat-sahabat Rasul. 2. Malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan mengurus rezeki. Keberadaan malaikat Mikail tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Malaikat Israfil tugasnya dalam meniup sangkakala tercantum dalam Quran Surat As-Zumar ayat 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. 4. Malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Hal ini tercantum dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa-mu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. 5 dan 6. Malaikat Rakib dan Malaikat Atid. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik manusia, sedangkan Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Para Malaikat Rakib dan Atid berada di sisi kanan dan kiri manusia untuk mengawasi gerak-gerik dan kegiatan manusia. Tugas dari Malaikat Rakib dan Atid ini termaktub dalam surat Al-Qaf ayat 17 dan 18. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. 7. Malaikat Malik. Selanjutnya, Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Al-Quran menyebut nama Malaikat Malik dan tugasnya dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77, dan mereka berseru, "Wahai Malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Quran Surat Az-Zukhruf 77. Dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Quran Surat Al-Mudassir 38.
Malaikat Ridwan. Disebutkan malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Dia sangat ramah dan mempersilakan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, yaitu, surga ADN yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. 9 dan 10. Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang mati di dalam kubur. Tugas dari kedua malaikat ini tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah penjelasan lengkap mengenai tugas 10 malaikat yang wajib kita imani. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.